Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 11 dan kelas 12 ya. Karena untuk materi ini, video pembelajaran ini itu digunakan untuk keseluruhan dari kelas 11 sampai ke kelas 12. Kali ini kita akan melihat-lihat ke sebuah website dengan nama W3 Schools. Kalian mungkin sudah pernah dengar ya, atau mungkin ada banyak yang sudah mulai menggunakan w3schools.com. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat di website itu dan memaparkan cara belajar dari W3 Schools atau cara belajar dengan menggunakan website W3 Schools. Website W3 Schools ini bisa kalian akses di w3schools.com, W3 Schools Online Web Tutorials, w3schools.com. Di situ sudah lengkap sekali tutorialsnya, mulai dari HTML dan CSS, JavaScript, programming yang lain, Python, Java, C++, C#, R, Kotlin, dan Go, kemudian SQL, MySQL, PHP, Node.js, Raspberry, Git, dan seterusnya, sampai ke cara membangun web atau web building dengan menggunakan web templates, web statistics, certificate, web editor, web development, kemudian play a code game, membuat game dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman, AI sampai XML. Nah, khusus untuk materi kita hari ini, belajar dengan menggunakan W3 Schools, kita akan fokus dulu ke HTML. Di sini nanti bukan pembelajaran HTML ya, tapi akan saya tunjukkan bagaimana cara kalian bisa mengakses referensi-referensi di w3schools.com. Bisa kalian pilih HTML di sini. Di sini ada banyak sekali referensi di HTML. Di sini sudah sangat lengkap, mulai dari introduction, editor, basic, elements, attribute, headings, paragraph, styles, seterusnya sampai ke examples, reference, API, media, grafik, form, dan yang lain-lain. Untuk kelas 11, karena masih awal-awal belajar HTML, maka nanti kalian akan di materi-materi berikutnya kita akan belajar satu persatu, mulai dari basicnya ya, sampai ke tingkat lanjut. Sedangkan untuk yang kelas 12, karena sudah belajar di kelas 11 mengenai HTML, di sini saya ingin menekankan lagi bahwa kalian dalam mengembangkan perangkat lunak berupa web, nanti kalian bisa melihat-lihat ke W3 Schools untuk segala macam referensi-referensi yang mungkin bisa kalian pakai pada saat mengerjakan tugas-tugas akhir nantinya. Itu ya, jadi di sini sudah sangat lengkap. Memang dia menggunakan bahasa Inggris, tapi kalian saya rasa bisa memahami, atau kalau misalkan kesulitan bisa menggunakan Google Translate ya. Google Translate sekarang sudah sangat akurat sekali, jadi nanti kalian akan bisa memahami arti dari teks-teks yang ada di sini. Nah, anak-anak semua kelas 11 dan kelas 10 di w3schools.com ini itu ada yang namanya Try It Editor. Try It Editor ya. Try It Editor. Di sini Try It Editor itu dia bisa digunakan untuk melakukan pemrograman secara online, sehingga kalian tidak perlu menggunakan IDE offline seperti Notepad++ atau Visual Studio Code atau Sublime Text atau yang lain sebagainya yang biasa kalian pakai secara offline. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kalian tidak butuh editor offline ya. Kita tetap akan menggunakan editor offline sebagai editor utama, sebagai tools utama kita dalam membangun website. Di sini Try It Editor ini akan kita gunakan untuk uji coba singkat, uji coba sederhana selama kalian belajar dengan menggunakan w3schools.com ini, atau kalau misalkan kalian punya kode-kode program yang sangat sederhana yang kita gunakan untuk belajar tentang konsep-konsep pemrograman web, kalian bisa mencobanya di Try It Editor. Nah, di setiap navigasi, di setiap menu HTML ini, di setiap menu pembelajaran HTML di W3 Schools, di sini akan diberi example atau contoh, kemudian ada contoh kode program, kemudian di situ kalian bisa klik Try It Yourself.
Nah, di try it yourself ini di sebelah kiri ini ada kode program yang merupakan contoh yang bawaannya Witri Schools. Jadi contoh ini ya, example ini kalau kalian klik try it yourself ini, dia akan muncul window baru, kemudian kode program contoh tadi itu akan ada di sini di sebelah kiri. Kemudian ada tombol run untuk menjalankan. Kemudian nanti hasilnya akan berada di sebelah kanan ya. Nah, ini bisa langsung di run apa adanya sesuai dengan example yang dari Witri School. Bisa juga dan sebaiknya kalian modifikasi, kemudian kalian bisa melihat hasil modifikasi kalian itu seperti apa. Contoh di sini ini adalah kode sederhana untuk menampilkan sebuah kalimat yang berukuran besar ya, berukuran heading, ini berukuran heading 1 atau H1. Kemudian kalimat yang kedua itu merupakan kalimat paragraf. Jadi heading ini kan biasanya buat judul, kemudian ini paragraf. Ini bisa kalian coba-coba, kalian ganti. Contoh. Kemudian ini juga bisa kalian ganti. Nanti bisa kalian run, dia menjadi sesuai dengan hasil yang kalian tuliskan di sini. Kemudian selain menampilkan hasilnya berupa elemen HTML-nya, kalau di sini kan teks, maka dia akan tampil teks di sini. Kalian juga bisa mengubah ukuran dari window. Kan website itu dia zaman sekarang tuh bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di tablet, bisa dibuka di laptop, di mana saja, dengan ukuran layar yang berbeda-beda. Ada handphone yang layarnya luas, ada tablet yang layarnya lebih luas lagi, ada handphone yang layarnya lebih kecil. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat, ketika misalkan ini dikecilkan, kalau misalkan ditampilkan di handphone misalnya, handphone kan rata-rata segini ya, jadinya akan seperti apa. Kalau misalkan dikecilkan lagi, jadinya akan seperti apa. Nah, misalnya handphone dengan layar yang sangat kecil ya, jadinya akan seperti ini. Ini bisa kalian drag seperti ini. Itu. Di Witri Schools ini, kalau kalian lihat di sebelah kiri, itu terbagi untuk HTML ya, terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topik utama. Yang pertama adalah HTML tutorials. Di sini adalah tutorial tentang tag HTML atau bahasa-bahasa pemrograman HTML yang sangat-sangat basic sekali ya. Mulai dari elemen HTML itu apa saja, kemudian atribut, kemudian format, teks formatting, bagaimana cara membuat teks tulisan tebal, teks tulisan miring, subscript dan superscript, kemudian colors, bagaimana cara mewarnai halaman web kita. Ada tomato, orange, state blue, gray, violet, darker blue, medium sea green, light gray, dan seterusnya. Contoh ini, nah tomato, orange, darker blue, misalnya di sini diganti warna tomat. Kalau kalian run, dia akan berubah menjadi warna tomat tulisannya seperti itu. Sampai ke tabel. Ini yang nanti sangat penting sekali, yang paling sering kita pakai adalah tabel. Nanti kalau kelas 11, nanti kalau sudah belajar tentang koneksi basis data, koneksi database, aplikasi web dengan database ya, kalian akan sangat banyak sekali bekerja dengan tabel, dan juga image, HTML, CSS, ini digunakan untuk layouting, untuk layout halaman web. Kemudian emoji, kemudian bagian yang kedua itu adalah form atau formulir. Yang paling sering kalian pakai itu salah satu tipe form itu adalah form login ya. Jadi kalau kalian login kemana-mana, login ke email, login ke Instagram, login ke Facebook, itu pasti ada form di situ yang bisa kalian isi username dan password. Nah,
belajar form, ini ada di section yang kedua atau di topik yang kedua tentang HTML forms, mulai dari form, atributnya form, elemen forms, sampai ke atributnya input form. Kemudian ada HTML graphics, ini untuk khusus untuk kode-kode HTML yang digunakan di pergrafikaan atau digunakan untuk membuat grafis ya, bukan memasukkan gambar. Kalau memasukkan gambar kan mungkin yang kelas 12 sudah tahu memasukkan gambar itu pakai HTML image. HTML image ini IMG SRC ini untuk memasukkan gambar. Tapi untuk yang HTML graphics itu benar-benar kalian membuat gambar, membuat grafik dengan menggunakan pemrograman HTML. Kemudian section yang berikutnya tentang HTML media. HTML media ini tentang multimedia ya, bagaimana memasukkan audio, video, plugins, kemudian YouTube. Nah, maksudnya bagaimana cara membuat halaman yang bisa memutar video YouTube, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau YouTube-nya di autoplay dan seterusnya, itu HTML YouTube, kemudian plugins dan sebagainya. Kemudian API ini digunakan untuk menampilkan atau menggunakan komponen-komponen eksternal di halaman website Anda, di aplikasi web kalian. Contoh peta misalkan. Jadi di sini ada geolocation API. Kalau kalian pengen pakai Google Map di dalam website kalian bisa menggunakan geolocation API. Atau kalau mau pakai GPS gitu, bisa GPS-an, bisa mengidentifikasi lokasi tertentu dengan menggunakan GPS di aplikasi web Anda. Nanti kalian bisa pakai geolocation API. Web storage untuk penyimpanan data baik di lokal maupun session. Kemudian berikutnya ada section yang berisi examples atau contoh-contoh HTML examples. Ada banyak contohnya, mulai dari contoh basic, contoh atribut, contoh headings, paragraph, styles, dan lain-lain. Kemudian ada references lain tentang tag list, attributes, global attribute, browser, events, colors, canvas, audio video, doc types, dan lain-lain. Ini berisi referensi. Nah, cara menggunakan referensi bisa kalian pilih menu mau pakai referensi yang mana. Misalnya saya pengen HTML colors ya, tentang colors. Nah, kalau mau tahu referensinya tentang warna Alice Blue, di sini kan lengkap ya. Untuk segala warna nanti di sini dia akan menampilkan seluruhnya. Kalau yang di HTML tutorial yang tadi yang awal itu tadi cuman beberapa contoh warna. Kalau yang kalian buka di reference di sini, kalau kalian pilih HTML color, di sini dia akan menampilkan lebih banyak warna sebagai referensi. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang satu warna, misalnya kalian bisa klik aja Alice Blue. Nah, ini ada referensi tentang warna Alice Blue dan seterusnya. Kemudian misalnya audio video. Nah, di sini referensi-referensi yang lebih lengkap tentang metode-metodenya dan deskripsinya, propertiesnya dan deskripsinya apa. Jadi misalkan property audio tracks, pengertiannya apa. Returns an audio tracklist object representing available audio tracks. Jadi property audio tracks ini dia digunakan untuk menampilkan objek daftar track atau daftar musik yang tersedia di aplikasi web Anda. Yang kelas 10 nggak usah bingung, nanti kita akan belajar juga bahasa pemrograman HTML dari awal. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalian nanti akan menggunakan website ini sebagai sumber belajar utama, karena di sini sudah lengkap, ada tutorial dan ada reference dan ada try it editor. Ada try it editor yang bisa kalian pakai untuk mencoba-coba pemrograman HTML yang kalian pakai. Oke, demikian anak-anak untuk waitressschools.com. Silahkan nanti kalian mengunjungi website ini ya. Kemudian bagi kelas 10 silahkan dicoba try it editors-nya untuk yang HTML
basic ya, HTML basic. HTML basic mulai dari ini example yang pertama, kalian pilih try it yourself, kemudian kalian modifikasi sesuka hati, sekreatif mungkin. Maaf untuk yang kelas 11, sorry. Example yang pertama, kalian modifikasi sesuka hati bagaimana maunya kalian, kemudian lihat hasilnya, kemudian headings, paragraph, links, image, sudah itu aja. Ini untuk yang kelas 11, kalian buka-buka di setiap try it yourself ini, kalian coba, kemudian di screenshot, lalu hasil screenshotnya di upload ya di e-learning. Setiap komponen ini kalian try itu untuk yang kelas 11. Maaf, untuk yang kelas 12, langsung saja ke HTML forms. Kalian cobai satu-satu ya, mulai dari HTML forms, form attribute, form elements, input type, sampai ke input form attribute. Kalian coba try it yourself-nya, kemudian dimodifikasi, jangan cuma di try, tapi dimodifikasi. Jadi misalnya ini first name kalian ganti apa sesuka hati, kemudian di run. Kalian eksplorasi sebisa mungkin, sekreatif mungkin. Formnya dicoba-coba lagi sampai bawah, sampai habis form. Dan juga untuk yang kelas 11 tambah dengan HTML media ya. HTML media kalian coba-coba, silakan coba-coba upload musik atau upload video. Dicoba-coba video, audio, misalnya ini kalian try it yourself. Untuk videonya kalian ganti dengan video yang kalian miliki, kemudian dicoba gitu ya. Nanti jangan lupa hasil screenshotnya semuanya di-upload di e-learning itu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung WA Bu Dewi saja, bisa jam berapapun, pokoknya Bu Dewi nggak repot, nanti pokoknya nggak repot dan nggak tidur ya, pasti insya Allah akan dibales. Dan semoga kita bisa segera ketemu, semoga pandemi ini bisa segera usai. Banyak-banyak berdoa dan semoga kalian dimudahkan dalam belajar dari rumah atau belajar daring. Yang sabar sekolahnya ya, yang sabar. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah dan kalian menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.